Rumah Darmo, kutukan yang tak pernah padam. Surabaya, 1980-an. Di tepi jalan yang lenggang di kawasan Darmo, berdiri sebuah rumah megah yang kini tinggal puing. Namun dulu, rumah itu adalah simbol kemakmuran. Pilar-pilar besar bergaya kolonial, jendela tinggi berbingkai kayu jati, dan taman depan yang dipenuhi bunga mawar putih yang konon selalu mekar, bahkan di musim hujan. Orang-orang menyebutnya Rumah Darmo. Pemilik rumah itu adalah pasangan kaya raya, Tuan Suwarno dan istrinya Nyonya Ratna. Mereka dikenal dermawan di depan publik. Namun ada sesuatu yang ganjil di balik senyum manis mereka. Tak ada yang tahu dari mana asal kekayaan mereka yang datang begitu cepat. Hanya dalam waktu 2 tahun setelah mereka kembali dari perjalanan panjang ke pedalaman Jawa Timur, rumor pun merebak bahwa mereka melakukan perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan tanpa batas. Malam itu, seorang penjaga taman bernama Slamet sedang menyapu dedaunan di halaman depan. Udara terasa aneh, dingin menusuk. Padahal jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Dari arah kolam ikan terdengar suara gemericik air. Tapi ketika Slamet menoleh, kolam itu tenang seperti kaca. Kemudian petir menyambar langit yang tiba-tiba gelap. Slamet terkejut. Tapi yang membuat terkejut adalah bayangan yang muncul di permukaan kolam. Sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya putih, berdiri menatapnya dari dalam air. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti bola mata ikan mati. "Siapa di situ?" teriak Slamet gemetar. Tidak ada jawaban, hanya gema petir dan desis air. Ketika ia menunduk untuk memastikan, bayangan itu sudah hilang. Keesokan harinya, Slamet ditemukan meninggal di kamarnya. Tubuhnya kaku, mata melotot ke arah jendela yang menghadap kolam. Di tangannya tergenggam selai rambut panjang, hitam dan basah. Setelah kematian Slamet, para pekerja satu persatu mengundurkan diri. Rumah Darmo menjadi semakin sepi. Namun anehnya, pasangan Suwarno dan Ratna tampak tenang, bahkan seperti tidak peduli. Mereka masih mengadakan pesta mewah setiap bulan purnama. Yang diundang bukan orang biasa. Mobil-mobil hitam tanpa plat datang silih berganti tengah malam. Suara gamelan terdengar dari dalam rumah, disusul tawa-tawa aneh dan bau dupa yang menusuk. Beberapa warga sekitar yang penasaran mengintip dari pagar. Tapi mereka mengaku tak akan melakukannya lagi. Karena malam itu, di antara tirai jendela yang terbuka, mereka melihat sesuatu yang bukan manusia. Sosok tinggi besar, bermata merah menyala, duduk di kursi tamu. Sementara Tuan Suwarno dan istrinya menunduk hormat di depannya. Tahun 1988, Rumah Darmo mendadak sunyi total. Tak ada suara musik, tak ada lampu menyala. Warga sekitar mengira keluarga itu pindah. Tapi semua barang berharga masih di dalam. Mobil mewah di garasi berdebu, dan pintu depan terkunci rapat dari dalam. Suatu malam, seorang warga bernama Pak Hasan, penjaga malam di sekitar komplek, melihat sesuatu dari arah rumah itu. Ada api menyala besar, disertai jeritan panjang seperti suara perempuan. Ia segera memanggil warga lain dan polisi. Ketika mereka tiba, rumah itu sudah terbakar habis.
Yang aneh, apinya membakar bagian dalam rumah, taman dan pagar tetap utuh. Setelah api padam, ditemukan 3 jasad hangus di ruang tengah. Diduga Tuan Suwarno, istrinya dan seorang anak mereka. Namun 1 jasad anak lagi tidak pernah ditemukan. Polisi menutup kasus itu sebagai kebakaran biasa, tapi warga percaya itu bukan kebakaran, melainkan penagihan janji dari makhluk yang mereka sembah. Setelah tragedi itu, rumah Darmo dibiarkan terbengkalai. Bertahun-tahun kemudian, warga sekitar mulai bersuara melihat penampakan di area reruntuhan. Anak-anak kecil yang bermain di sekitar sering mendengar suara perempuan memanggil, "Sini, bantu ibu cari anak ibu." Beberapa kali juga terlihat sosok anak kecil berlari di halaman, tertawa kecil lalu menghilang di balik pagar. Seorang pemuda bernama Anton, warga sekitar yang suka berburu foto tempat angker, nekat masuk ke dalam reruntuhan rumah pada tahun 1997. Ia membawa kamera dan senter. Di dalam udara terasa pengap dan lembab. Bau dupa bercampur tanah basah membuatnya hampir muntah. Di ruang tengah, dinding-dinding hangus masih berdiri. Di salah satu sudut, Anton menemukan meja tua dengan bekas lilin hitam dan sesaji yang sudah kering. Ia menyalakan flash kamera dan memotret. Saat ia melihat hasil fotonya, matanya terbelalak. Di belakangnya, tampak bayangan hitam besar berdiri dekat meja dengan 2 mata merah menyala. Anton berlari ketakutan. Tapi sebelum keluar dari rumah, senter di tangannya padam. Dalam gelap, ia mendengar bisikan tepat di telinganya. "Siapa kau yang berani masuk ke sini?" Keesokan harinya, Anton ditemukan pingsan di depan pagar rumah Darmo. Sampai hari ini, ia tidak bisa berbicara lagi. Suaranya hilang seperti diambil oleh sesuatu yang tak terlihat. Tahun-tahun berlalu dan rumah Darmo menjadi legenda kota Surabaya. Sebagian orang percaya bahwa di bawah reruntuhan rumah itu terdapat ruang bawah tanah tempat keluarga Suwarno melakukan ritual. Konon di sanalah mereka menyimpan sesajen dan benda pusaka yang digunakan untuk memanggil makhluk gaib. Beberapa tim pemburu hantu mencoba menelusurinya. Sebagian berhasil masuk, namun tak pernah ada yang betah lama. Alat perekam mereka sering menangkap suara-suara aneh, seperti anak kecil menangis, suara langkah kaki di belakang, bahkan suara gamelan dari kejauhan. Padahal tempat itu sunyi total. Salah satu video yang sempat viral memperlihatkan bayangan putih berjalan di lorong sempit bawah tanah, lalu tiba-tiba menghilang. Setelah video itu diunggah, salah satu anggota tim dikabarkan jatuh sakit dan meninggal 2 minggu kemudian tanpa sebab medis yang jelas. Hingga kini, tidak ada yang tahu kemana perginya anak terakhir keluarga Suwarno. Sebagian orang percaya ia selamat dan pergi ke luar negeri. Namun ada juga yang mengatakan anak itu masih berada di dalam rumah, tidak dalam wujud manusia lagi. Saksi mata yang melintas di malam hari sering melihat bayangan kecil duduk di tangga depan. Saksi mata yang melintas di malam hari sering melihat bayangan kecil duduk di tangga depan, memeluk boneka hangus, menatap kosong ke arah jalan raya Darmo. Beberapa orang yang nekat menatap balik mengaku mendengar suara lirih. "Aku masih di sini."
Tahun 2005, 20 tahun sudah sejak rumah megah di kawasan Darmo itu menjadi puing hitam. Tapi meski waktu telah berlalu, rasa takut warga sekitar tak pernah benar-benar padam. Rumah itu tetap berdiri seperti luka yang tak bisa sembuh, dengan tembok retak, jendela kosong, dan pepohonan liar yang tumbuh menutupi bekas taman mawar. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan terlihat cahaya redup seperti api lilin di salah satu jendela. Seorang dosen parapsikologi dari Jakarta bernama Dr. Bram Santoso datang bersama dua mahasiswanya, Reza dan Maya, untuk melakukan penelitian tentang fenomena supranatural. Mereka ingin membuktikan apakah cerita rumah Darmo hanya mitos atau memang ada kekuatan jahat yang bersemayam di sana. Tempat ini sudah lama ditutup, kata warga setempat yang mengantar mereka sampai pagar. Kalau Bapak masih mau masuk, tanggung sendiri akibatnya. Bram hanya tersenyum tipis. Tenang, kami tidak akan mengganggu. Kami ingin mendengar kalau memang ada yang ingin bicara. Begitu melewati pagar berkarat itu, udara berubah drastis. Aroma bunga busuk menyeruak dari reruntuhan. Langit mendadak gelap meski baru jam 7 malam. Reza menyalakan kamera perekam. Tempat ini kayak nyimpen energi lama, Pak, katanya pelan. Beramanya mengangguk. Rasanya seperti dindingnya menyimpan sesuatu. Mereka berjalan menembus ruang utama yang sudah hancur. Lantai retak, dinding mengelupas. Tapi entah mengapa, di tengah reruntuhan itu masih ada meja kayu dengan bekas dupa hitam. Sama seperti yang dilihat Anton bertahun-tahun lalu. Maya yang membawa alat pengukur elektromagnetik tiba-tiba berkata gugup, "Pak, alatnya naik signifikan. Ada energi kuat di bawah sini." Bram menunduk dan memperhatikan lantai. Di bawah debu tebal terlihat garis persegi yang samar, seperti penutup ruang bawah tanah. Reza segera membersihkannya dengan sapu tangan. Dan benar saja, ada pintu kayu kecil tersembunyi. Ini pasti ruang ritual yang diceritakan warga, kata Bram sambil membuka pintu itu perlahan. Udara dari bawah terasa dingin dan berbau amis seperti darah kering. Mereka menuruni tangga batu yang gelap dan lembab. Di dasar lorong itu, mereka menemukan ruangan batu selebar 3 meter dengan dinding penuh simbol aneh yang membentuk lingkaran. Di tengah ruangan, berdiri meja batu hitam dengan bekas darah kering di atasnya. Lilin-lilin kecil tersisa di sekitarnya, seolah baru saja digunakan. Reza mulai merekam, tapi tiba-tiba kamera berkedip dan mati. "Baterainya full tadi, Pak," teriaknya panik. Maya menggigil. "Pak, saya dengar sesuatu." Dari arah dinding sebelah kanan terdengar suara langkah kecil. Lalu suara anak kecil tertawa pelan. "Siapa yang datang?" Mereka bertiga terpaku. Suara itu seperti datang dari balik batu, tapi bergema di telinga mereka. Bram mencoba tetap tenang. "Kami tidak berniat mengganggu. Kami ingin tahu siapa yang masih di sini." Bram mendekati dinding dan menyadari bahwa dindingnya bukan batu biasa. Saat disentuh, terasa lunak dan hangat seperti daging. Ia menatap lebih dekat
dan terkejut ketika melihat dinding itu bergerak pelan, seolah bernapas. "Ini bukan batu," bisiknya dengan suara bergetar. Reza mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. "Pak, ayo keluar aja, ini udah gak benar." Namun sebelum mereka sempat naik, sesuatu menggulung di bawah meja batu. Dari kegelapan, muncul tangan kecil pucat yang menjulur perlahan, diikuti wajah anak laki-laki dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Tubuhnya setengah hangus dan dari mulutnya mengalir cairan hitam. "Ibu bilang aku harus tunggu di sini," katanya. "Tapi kenapa kalian yang datang?" Maya menjerit histeris dan mencoba naik tangga, tapi tangannya ditarik sesuatu dari bawah. Reza berusaha menariknya, namun hanya sempat melihat wajah Maya yang ditarik ke dalam lubang gelap di lantai, lalu hilang begitu saja. Suara tawa anak kecil menggema lagi. Kali ini lebih keras, berubah menjadi jeritan panjang yang memekakkan telinga. Bram dan Reza berlari naik ke atas. Begitu sampai di ruang utama, mereka mendapati pintu keluar sudah tertutup rapat. Padahal tadi dibiarkan terbuka. Angin bertiup kencang, membawa bau dupa dan suara gemelan dari arah ruang bawah tanah. "Pak, apa yang terjadi?" Reza panik, mendang-nendang pintu tapi tak bergeming. Bram menggenggam salib kecil di sakunya. "Tenang, jangan biarkan mereka tahu kita takut." Namun kalimat itu belum sempat selesai ketika semua lilin di dalam rumah menyala bersamaan. Bayangan di dinding membentuk sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya putih. Wajahnya mirip foto Nyonya Ratna yang dulu pernah terpajang di rumah itu. "Kalian masuk tanpa izin. Kalian akan merasakan akibatnya." Suaranya dalam dan bergema, seolah berasal dari banyak mulut sekaligus. Bram mencoba membaca doa, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya berubah menjadi bisikan asing, bahasa yang tidak ia mengerti. Reza berteriak, menutup telinganya. Dari mata dan telinganya keluar darah tipis. Ia jatuh berlutut, tubuhnya bergetar. "Pak, suara itu masuk. Dia ngomong di kepala saya." Bram menatapnya ngeri. "Reza, fokus. Jangan dengarkan dia." Namun terlambat. Tubuh Reza kaku, matanya terbuka lebar. Dari bibirnya keluar suara perempuan. "Kalian takkan bisa keluar." Pagi harinya, warga menemukan pagar rumah Darmo terbuka. Di dalamnya hanya ada satu orang yang selamat, Dokter Bram, terbaring lemas di halaman depan. Ia tidak luka, tapi matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang jauh. Polisi menemukan kamera rusak milik Reza di dekat reruntuhan. Setelah diperbaiki, hanya satu rekaman yang tersisa. Video pendek berdurasi 11 detik. Rekaman itu memperlihatkan cahaya lilin di ruang bawah tanah, lalu muncul tulisan merah di dinding. Semua ada konsekuensinya. Tidak ada jejak Maya atau Reza yang ditemukan sampai hari ini. Dokter Bram, satu-satunya saksi, dirawat di rumah sakit jiwa. Setiap malam ia mengigau, mengulang kalimat yang sama dengan suara bergetar. "Mereka tak suka diusik." Warga sekitar mengaku, sejak malam kejadian itu, rumah Darmo kembali hidup. Lampu-lampu di dalam reruntuhan terlihat menyala sendiri setiap malam Jumat Kliwon. Suara musik pelan terdengar mengalun dari arah taman yang dulu dipenuhi mawar putih. Beberapa kali ada yang mencoba masuk. Para pemburu konten, orang iseng, atau sekedar pembuktian nyali.
Tapi sebagian besar mengaku sakit atau mengalami mimpi buruk selama berhari-hari. Salah satu dari mereka, seorang vlogger asal Surabaya, bahkan mengaku melihat wanita berkebaya putih membawa anak kecil hangus di gendongannya, menatap langsung ke arah kamera, lalu hilang di antara kabut. Rekaman itu sempat diunggah, tapi misteriusnya video tersebut menghilang dari internet beberapa jam kemudian. Akunnya juga lenyap, seolah tak pernah ada. Tahun 2022, setelah puluhan tahun dibiarkan terbengkalai, kawasan di sekitar Rumah Darmo mulai ramai oleh pembangunan perumahan baru. Namun di tengah gemerlap kota modern Surabaya, reruntuhan itu tetap berdiri membangkang, seperti luka yang tak mau disembuhkan oleh waktu. Seorang pria bernama Danu Prasetya, seorang jurnalis independen, datang dengan tekad besar. Ia berencana menulis buku berjudul Kisah Hitam di Balik Rumah Darmo. Selama bertahun-tahun ia meneliti arsip, mewawancarai warga dan menemukan sesuatu yang tidak pernah diungkap publik. Anak bungsu keluarga Suwarno masih hidup. Dari catatan kependudukan lama, Danu menemukan nama Aditya Suwarno, lahir 1982. Menurut berkas, Aditya dinyatakan hilang saat kebakaran rumah keluarganya tahun 1988. Tapi sebuah arsip rumah sakit jiwa di Malang mencatat seorang bocah tak dikenal ditemukan beberapa minggu setelah kebakaran itu. Tubuhnya penuh luka bakar dan terus mengulang kalimat, "Ibu belum datang menjemput." Anak itu dibawa ke panti rehabilitasi, tumbuh dewasa dengan gangguan kejiwaan berat, dan meninggal pada 2009 tanpa pernah diketahui identitas aslinya. Namun yang membuat Danu gemetar adalah catatan terakhir dari perawat yang merawatnya. Di dalam buku medisnya tertulis, setiap malam Jumat Kliwon, pasien ini menangis keras dan memeluk udara kosong sambil berkata, "Jangan biarkan mereka datang ke rumahku lagi." Malam itu, Danu datang ke lokasi Rumah Darmo sendirian. Ia membawa kamera, voice recorder, dan catatan lama. Udara terasa berat, langit mendung, dan suasana seperti menolak kedatangannya. Namun Danu melangkah mantap. Ia tahu cerita ini harus selesai. Begitu ia melewati pagar berkarat, suara jangkrik yang tadinya nyaring langsung hilang. Keheningan menggantung tebal, hanya diiringi oleh suara langkahnya sendiri di atas daunan kering. Ia menyalakan perekam. Jumat malam pukul 23.47. Lokasi reruntuhan Rumah Darmo, Surabaya. Tujuan mencari bukti keberadaan ruang bawah tanah dan mencoba mengkonfirmasi jejak keluarga Suwarno. Saat menyorot kamera ke dalam, Danu menemukan bekas meja batu hitam seperti yang disebut dalam catatan Dr. Bram. Di atasnya masih tertinggal sesajen lama, buah kering, dupa, dan patung kecil berbentuk manusia dengan mata batu merah. Namun yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah lilin hitam yang tiba-tiba menyala sendiri ketika ia mendekat. Danu menatap sekeliling. Udara mulai bergetar, seperti ada suara samar keluar dari tembok hangus. Ia menempelkan telinga ke dinding, dan dari baliknya terdengar suara pelan, seperti napas seseorang.
"Siapa kau yang berani datang ke sini?" Suara itu parau dan dalam. Danu mundur 2 langkah. Jantungnya berdebar keras. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara serak. Tak ada jawaban, tapi suhu ruangan menurun drastis. Dan dari sudut mata, Danu melihat bayangan anak kecil berlari menembus tembok, diikuti sosok wanita berpakaian kebaya putih. Wajahnya hitam terbakar di satu sisi, tapi matanya menatap tajam penuh kesedihan. Danu menelan ludah, tangannya gemetar memegang kamera. "Tuan Suwarno, Nyonya Ratna, apakah kalian masih di sini?" Sosok wanita berhenti di depannya. Kini jelas terlihat. Sebagian tubuhnya masih terbakar, namun bagian wajahnya tetap cantik, seperti manusia hidup. Suara tangisan anak kecil menggema di seluruh ruangan. Danu menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras, semakin dekat, sampai ia merasa seperti diapit 2 dunia, yang hidup dan yang sudah mati. Tiba-tiba, seluruh ruangan berubah. Danu tak lagi melihat reruntuhan, melainkan rumah megah dalam keadaan utuh. Lampu gantung kristal berkilau, gamelan mengalun pelan, dan di ruang tengah, keluarga Suwarno duduk menghadap sosok besar berselubung hitam dengan mata merah. Makhluk itu berbicara dengan suara seperti logam berkarat. "Kekayaan dan keturunan abadi. Tapi bila janji diingkari, semua akan terbakar bersama darah kalian." Tuan Suwarno mengangguk, tapi di sisi lain, Nyonya Ratna menangis. Ia menatap anak bungsunya Aditya yang tertidur di pangkuannya. "Jangan ambil anakku." Makhluk itu menunduk, tertawa pelan. "Satu harus tinggal." Cahaya merah memukus mereka, dan sekejap kemudian Danu kembali berada di reruntuhan gelap yang sama. Napasnya tersengal. Ia sadar anak itu dijadikan penjaga antara dunia manusia dan makhluk gaib. Danu berlari menuju pintu keluar, tapi seperti cerita-cerita sebelumnya, pintu itu tertutup rapat. Dari lantai muncul tangan-tangan pucat meraih kakinya, menariknya ke bawah. Ia menjerit, mencoba menendang, tapi tanah di bawahnya terasa lunak, seperti lumpur hidup. "Kau yang sudah berani ke sini, jangan harap bisa keluar dari sini." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Cahaya lilin-lilin berubah menjadi api besar, menari di udara tanpa membakar apapun. Dari dalam kobaran api, muncul wajah-wajah hitam, pria, wanita, dan anak kecil. Semuanya menatap Danu dengan mata kosong. 3 hari kemudian, polisi menemukan mobil Danu di tepi jalan Darmo, dengan pintu terbuka dan kamera di kursi depan. Di dalam kamera terdapat satu rekaman berdurasi 3 menit. Video itu memperlihatkan Danu berjalan di dalam reruntuhan sambil berbicara pada kamera. Lalu tiba-tiba berhenti dan menatap ke sesuatu di luar frame. Ia berkata pelan, "Aku tahu sekarang, bukan rumah ini yang dikutuk, tapi mereka yang mencoba melupakannya." Setelah itu, layar berguncang, terdengar jeritan, dan video terputus. Tubuh Danu tidak pernah ditemukan.